Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk belajar kembali pendidikan agama Islam untuk anak kami kelas 12. Seterusnya salawat salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan nanti syafaatnya di hari kemudian. Di pembelajaran yang lewat anak kami sekalian, kita sudah memulai pembagian warisan. Jadi untuk lebih jelasnya, kemarin sebelum warisan dibagi, sudah Bapak sampaikan beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari. Dan untuk kali ini sebagai kelanjutan untuk pelajaran ini, kita masuk kepada contoh pembagian harta warisan berupa harta perniagaan. Baik, sebelumnya untuk mengambil berkah, tidak ada salahnya kita berdoa agar apa yang kita pelajari itu nanti mendapat keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak kami sekalian, bisa kita lihat di salah satu contoh pembagian harta warisan. Di antaranya contoh yang pertama, tengok ke slide agar nanti pelajaran ini bisa kita pahamkan karena agak susah, dia ada perhitungannya. Bapak lanjutkan. Seorang pewaris meninggalkan harta warisan berupa harta perniagaan senilai 100 juta. Bapak ulangi, seorang pewaris meninggalkan harta warisan berupa harta perniagaan senilai 100 juta. Harta warisan tersebut belum dijakati. Garis bawahi, belum dijakati. Belum dikeluarkan urusan jenazahnya. Belum diselesaikan utangnya. Bapak lanjutkan, belum diselesaikan wasiatnya. Kemudian bisa kita lihat keperluan untuk pengurusan jenazah 300.000 rupiah. Kemudian utangnya yang tinggal 200.000 rupiah. Untuk wasiatnya sebanyak 1 juta rupiah, yakni ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, nenek, 1 saudara perempuan kandung, dan 1 paman. Pertanyaannya, berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Kita lanjutkan. Sebelum harta warisan tersebut dibagi-bagi kepada ahli warisnya, sebaiknya 1. Zakatnya 2,5% dari warisan sama dengan 1/40 kali 100 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua, urusan jenazahnya Rp 300.000 rupiah. 3. Melunasi utangnya 200.000 rupiah. Kemudian yang keempat, wasiat.
1 juta rupiah. Jadi jumlah pengeluaran sama dengan 4 juta rupiah. Ikuti terus Bapak. Yang kedua atau bagian B-nya, sisa harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya Rp 100 juta rupiah dikurangi Rp 4 juta rupiah sama dengan 96 juta rupiah. Itulah untuk urusan zakat, jenazah, utang, dan wasiat. Berikutnya, C atau yang ketiga, ahli waris yang terhalang oleh hijab hirman sehingga tidak dapat harta warisan adalah nenek. Dia terhalang oleh ibu, saudara perempuan, dan paman. Ini terhalang oleh anak. Baik, kita lanjutkan. Ahli waris yang bagiannya berkurang karena hijab nukson adalah istri. Semula 1/4 menjadi 1/8. Dan ibu semula 1/3 menjadi 1/6. Mereka berkurang bagiannya karena anak. Kita lanjutkan cara menghitungnya. 1. Bagian warisan istri 1/8 kali Rp 96 juta sama dengan 12 juta. 2. Bagian warisan ibu 1/6 kali Rp 96 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah. Baik, jumlah bagian mereka sebagai zawil perut sama dengan 28 juta rupiah. Ada catatan kecil, 2 orang anak perempuan, 1 anak laki-laki, asabah, sama dengan 96 juta rupiah dikurang 28 juta rupiah sama dengan 68 juta rupiah. Bapak ulangi, 2 orang anak perempuan, 1 anak laki-laki sama dengan asabah, sama dengan 96 juta rupiah dikurang 28 juta rupiah sama dengan 68 juta rupiah. Itulah dia untuk ahli waris bagiannya berkurang karena hijab nuksan. Yang semula istri 1/4 menjadi 1/8, ibu 1/3 menjadi 1/6. Mereka berkurang bagiannya karena anak. Bapak lanjutkan. 1 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan bagiannya menjadi 1. 1 anak perempuan 1/4 kali Rp 68 juta rupiah sama dengan 17 juta rupiah. Bapak ulangi. 1. 1 anak perempuan 1/4 kali 68 juta rupiah sama dengan 17 juta rupiah. Itulah untuk 1 anak perempuan. Kemudian 2. 1 anak laki-laki. Anak laki-laki sama dengan 2/4 kali 68 juta rupiah. Bapak ulangi lagi. 1 anak laki-laki sama dengan 2/4 kali 68 juta rupiah. Sama dengan 34 juta rupiah. Inilah dia untuk 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Inilah untuk pembagian
harta-harta perniagaan, agar nanti ke depan di antara anak-anaknya tidak merasa keberatan, di antara ahli-ahli warisnya masing-masing mendapatkan bagiannya. Baik, ini untuk pelajaran kita yang ke-7 dan ke-8. Untuk berikutnya nanti, kalau ada yang kurang jelas, silakan hubungi Bapak. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, kita bahas lagi nanti, agar anak kami paham. Ini pelajaran perhitungan warisan. Maaf andainya nanti ada di antara anak kami yang seperti ini. Warisan yang ditinggalkan oleh orang tua itu dari harta perniagaan. Jadi tidak boleh ribut di antara kita ahli-ahli waris kalau dalam hal pembagian harta warisan. Syukur kita masih ada mendapatkan warisan, walaupun warisan itu kita dapatkan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ingat, bagaimana kalau misalnya orang tua itu tidak punya apa-apa? Apa yang mau dibagikan? Jadi ingat anak kami sekalian, andainya kalian nanti mengalami hal seperti ini, tidak boleh ribut. Dah, kita syukurkan bahwa kita masih diberikan warisan orang tua dari hasil perniagaan. Itu yang harus kita syukurkan. Jangan nanti ke belakang hari hanya karena gara-gara warisan yang tidak dibagikan, ada yang mendapat, ada yang tidak, ribut. Itulah yang tidak dibolehkan. Nanti kalau kita ribut di belakang hari, sementara orang tua kita sudah ditanam, nanti di alam barzah orang tua itu dapat perhitungan siksa lagi dari malaikat mungkar nakir. Kita yang ribut membagi-bagi harta warisan, orang tua yang disiksa lagi di alam barzah. Itulah dia hal-hal yang harus kita jaga agar ke belakang hari nanti anak kami sekalian, kita jaga masing-masing agar nanti walaupun bagian itu sedikit-sedikit bisa kita gunakan. Dan warisan ini, ingat, gunakanlah kepada hal-hal yang sifatnya baik. Tidak boleh dihambur-hamburkan, tidak boleh untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan dosa. Tapi ingat, untuk kebaikan, agar kita nanti tetap mendapat keberkahan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita ke belakang hari. Bapak rasa untuk pembagian warisan yang pertama ini Bapak cukupkan. Boleh ditanya nanti ke grup kalau misalnya ada yang tidak jelas, saling ditanyakan agar pelajaran itu dapat kita pelajari. Demikian saja untuk pertemuan ini Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.